ketika orang makan dan orang suka, produknya enak, nggak perlu marketing gede-gede juga pasti brand itu akan naik sendirilah gitu, akan terkenal dengan sendirinya walaupun lambat. Kalau emang kita tuh bisa ngelihat ya secara demand butuhnya apa dan bisa switch-nya cepet, pasti selamat deh. Oke, halo teman-teman Aludi semua. Balik lagi bersama saya Sultan di podcast Aludi. Kali ini kita kedatangan satu bintang tamu yang tidak kalah istimewa dari bintang-bintang tamu sebelumnya. Di sini sudah bersama kita Mbak Virgi Harita dari Catering Nyonya Sagita. Catering Nyonya Sagita. Oke. Dari bisnis catering lagi nih, kemarin kita sempat nih bisnis catering, sekarang ada lagi bisnis catering Nyonya Sagita. Mungkin Mbak Virgi bisa kenalin terlebih dahulu nih dari Mbak Virgi sendiri dan juga cateringnya nih gimana? Oke, perkenalkan nama saya Virgi Harita. Saya mengerjakan catering Nyonya Sagita ini sudah dari tahun 2017. Jadi nama brand Nyonya Sagita tuh udah ada dari 2017, tapi nama Sagita sendiri itu sebenarnya udah ada dari tahun 2000. Jadi sebenarnya saya ini nerusin bisnis ibu saya, cuman saya ekspansikan gitu. Jadi di tahun 2000 itu beliau buka catering, tapi itu bukan untuk publik, tapi dia untuk masukin ke hotel. Jadi supplier gitu. Jadi dia nggak punya brand, dia nggak branding, dia pokoknya bikin aja, tapi dia supply ke toko kue sejak. Itu belum ada namanya itu? Belum ada namanya. Jadi cuman kayak Ibu Sagita aja Sagita, gitu. Jadi kayak iya kan, kalau yang UMKM tuh kan kayak gitu tuh zaman dulu. Jadi kayak cuma terkenal namanya aja gitu, tapi nggak ada brandingnya, nggak jual ke publik gitu. Jadi jualnya ke toko-toko dulu tuh. Berarti dulu tuh supplier itu dari mana ya? Supplier misalkan kayak ada toko kue yang ada di mall gitu, kan jajan pasarnya macam-macam kan. Iya. Jadi kita salah satu providernya gitu. Jadi kita yang provide mensupply kue-kue itu berapa. Oh, tapi yang bikin berarti dari tempat aku, dari tempatnya si Bu Sagita ini. Gitu. Jadi kayak kesannya udah kayak pabrik sih. Jadi dulu tuh bisa bikin satu menu tuh bisa sampai 100, 200 gitu seharinya gitu. Yang kerja di situ juga udah banyak tuh dari 2000 sampai 2000 tuh iya udah ada. Karyawan kita ada 8 sih dulu untuk jajan pasar tuh. Dan pasar? Jajan pasar. Oh, jajan pasar. Untuk jajan pasar, guys. Oke. Tak kira udah sampai dan pasar. Amin, segera. Nah, ini berarti 2000 sampai 2017 itu kan lumayan lama ya, 17 tahun. 17 tahun. Nah, selama itu berarti bisnisnya benar-benar cuman ya udah gitu bikin-bikin aja supaya nggak ada, belum terstruktur gitu. Enggak. Jadi bener kayak ibu-ibu yang mempekerjakan karyawannya itu juga dari pembantu diajarin, jadi bener-bener gimana ya, kayak rumahan banget gitu. Jadi dulu industrinya tuh bener rumahan banget, dan beliau tuh nggak kepikiran untuk brandingin, bikin brand sendiri, marketingin, dia nggak peduli. Menurut dia kayak yang penting gue bikin, gue supply, ada duit kan gitu. Tempat cuma di rumah. Tempat juga cuma di rumah gitu. Emang dapurnya emang space-nya emang udah dibikin lebih besar sih gitu. Nah terus kenapa nih? Kok setelah lama berjalan tiba-tiba 2017 ada brand, bikin brand ini apa nih ceritanya? Jadi ceritanya aku tuh kan dulu sekolah masak ya, sekolah kulineri ya. Nah, Tata Boga benar banget SMK. Terus sempet dulu waktu itu ambisinya pengen kerja di hotel ya. Cuman setelah kerja di hotel tuh banyak hal yang aku sadarin, dan ternyata aku tuh punya jiwa bisnis tuh tinggi banget. Jadi ketika di hotel itu tuh aku mikir kalau aku kerja keras mau jadi chef itu butuh waktu sekitar 10 tahun gitu lah ya untuk bisa jadi kayak chef eksekutifnya gitu. 10 sampai 12 tahun. Terus aku mikir kalau 10 sampai 12 tahun aku kerja udah kayak di hotel, karena kerja di hotel tuh kan capeknya tuh capek banget. Apalagi orang dapur ya. Iya, udah kayak kuli gitu, kayak all out banget gitu. Kayak aku mikir kalau aku put effort segitu besar dan aku bangun bisnisku sendiri, 12 tahun aku udah jadi apa ya? Gitu. Iya, berarti istilahnya gak kerja sama orang yang 12 tahun capek, tapi yang terbangun brand orang, bukan kita. Iya, jadi kayak misalkan di hotel makanannya enak, yang terkenal siapa? Hotelnya. Terus yang terkenal lagi pasti chef yang paling di atas gue dong gitu. Jadi kita cuma di belakang aja di belakang layar. Terus aku mikir kayak 12 tahun kalau aku kerja sekeras aku di hotel, kayak bener-bener secapek itu kerja kerasnya,
aku bisa jadi apa ya gitu. Jadi berangkat dari pemikiran itu sih. Terus aku melihat bahwa kayak mamaku kan ngerjainnya kan bener-bener kayak emang supply ke toko kue itu banyak banget gitu. Jadi ada 2-3 brand lah. Dan itu brand besar di Jakarta ya untuk toko kuenya. Terus aku mikir mau sampai kapan ya kita bergantung sama, ini kan sebenarnya bukan berarti aku ngejelekin toko lain ya, tapi mau sampai kapan aku support terus. Kalau toko kuenya masih laku terus, kalau dia tutup, aku juga tutup dong. Oh iya gitu. Benar-benar sih. Mending kita bikin sendiri. Nah gitu. Iya, jadi kepikirannya berangkat dari itu, keresahanku, aku mikirnya kayak nggak bisa nih, gue pengen banget. Nah mungkin waktu itu masih umur belia ya, jadi mikirnya aktualisasi diri gitu, kayak pengen punya brand sendiri gitu. Jadi berangkat dari itu 2017 beraniin diri untuk bikin brand sendiri. Dan itu bukan brand jajan pasar, jadi aku ngelihat marketnya tuh kayak saat itu tuh gimana gitu butuh. Aku tuh ngelihat kayak makanan apa yang orang butuh setiap hari. Nasi pasti. Tetap Indonesian food. Mau aku sekolah masak udah bikin Western, Asian, Jepang kayak maksudnya fusion sekalipun, tetap itu tuh kayak makanan orang kayak Sabtu Minggu, kayak bukan makanan yang sehari-hari kayak nasi Padang gitu kan, nasi Sunda, nasi Rames gitu. Itu udah pasti orang akan tetap nyarinya nasi, kembali pada nasi. Jadi yang bikin kenyang. Iya benar, yang bikin kenyang dan di mulut juga enak kan, bukan cuma dia cuma makan, masa tiap hari makan sushi gitu kan. Duitnya juga lumayan ya. Jadi dulu berangkatnya dari keresahannya itu, keresahannya adalah makanan apa ya yang bisa aku jual tapi tuh marketnya tuh kena, nggak satu kalangan doang, tapi kayak semua suku bisa makan. Semua suku bisa makan Indonesian food gitu kan. Gitu. Jadi dulu berangkatnya dari itu. Nah itu prosesnya gimana itu? Itu kan udah nih kepikiran bikin brand. Kan pasti nih mama udah ada nih usaha kita, ada apa. Terus apa tiba-tiba bikin ini, bikin apa? Nah, itu proses itu gimana gitu sampai akhirnya jadi kita brand sendiri sampai jadi itu gimana itu? Itu panjang banget sih, soalnya kayak dulu tuh aku juga suka debat sama mama aku. Karena mamaku tuh merasa kayak udah enak jadi supplier, ngapain sih sok-sok mau bikin brand baru gitu, konservatif. Iya, konservatif banget. Jadi menurut dia kayak ini loh, kalau emang jadi supplier tuh dulu pada masanya tuh gede banget. Maksudnya kamu tuh cuma jual jajan pasar gitu. Tapi aku merasa bahwa challengingnya apa buat gue, ini udah berjalan bisnisnya, terus gue mau ngapain, gue nggak mau gitu. Terus akhirnya mamaku bilang, jadi dia juga dulu nggak mau sistemnya ngasih ya udah nih mama udah punya ini buat kamu gitu, enggak sih. Dia kayak ya udah aku jadi babunya juga, jadi karyawannya mamaku juga gitu. Terus aku bilang kayaknya aku nggak bisa deh kalau ngerjain jajan pasar, aku nggak suka bikin kue. Gimana kalau aku bikin brand lain tapi aku bikinnya nasi. Nah itu juga berantem. Jadi tidak semudah itu membuat satu brand, apalagi dengan orang tua yang sama di bidangnya gitu. Mungkin karena mikirnya ini takut malah jadi gagal gitu. Iya, dan mikirnya ribet. Jadi harus mikirnya bikin nasi tuh ribet loh gitu, kayak karena nggak terbiasa kan. Iya, terus kayak mikirnya tuh kalau jumlah packs besar itu kan kayak mesti kuali segede apa, jadi itu dia mikirnya kayak gitu, kayak wah ribet nih pasti bikinnya, masaknya juga pasti rempong gitu. Cuman di saat itu aku meyakinkan dengan kayak coba deh bikin aja gudeg gitu. Jadi mama kan suka masak di rumah ya buat satu keluarga gitu. Aku ngambil gudegnya, terus kayak aku plating, aku di packingin gitu, di bento gitu. Aku nggak mau modelnya nasi kotak putih gitu, aku nggak mau. Aku maunya bentuknya bento yang udah lebih anak muda, yang lebih ngena ke pasar lah gitu kan waktu itu. Terus aku bikin, terus aku dikasih ke mamiku. Jadi aku udah bikin, aku packingin rapi, aku tunjukin nih kalau menurut mama aku belinya harga berapa. Terus kan dia makan nih gitu kan, dia juga nggak kalau itu gudeg-gudegnya dia gitu, dia makan enak gitu. Nih kalau dijual berapa ya? Terus packingnya bagus sih, 35.000 kali. Ya udah aku jual ini 35.000, mama mau beli kan? Berarti kan sebenarnya kalau lu bisa ngehargain, berarti kan lu melihatnya ada value bisnis ya dong. Oh iya benar. Saat itu aku kayak ya udah nih, berarti aku jualan ini ya. Aku mau bikin nasi kotak gitu. Jadi tetap bersikap bahwa aku tidak mau mengerjakan snacknya. Aku keluar dari bisnisnya mamaku, aku start sendiri bikin brand Nyonya Sagita. Berarti bisnisnya mamanya Mbak Firky masih ada? Masih ada. Yang snack itu? Masih ada, tapi udah nggak. Jadi ada beberapa toko yang shutdown karena pandemi. Ya kan? Karena itu banyak banget chaosnya. Akhirnya sekarang
lebih banyak support ke si cateringnya aku ini. Untung kan 2017 gue udah bikin. Berarti Mbak Firgi ini visioner berarti ya? Jauh lebih visioner, udah tahu nih ke depan nih mau ada apa nih. Aduh, ini kayaknya nih bakal satu nih. Iya, karena aku juga dulu sempat bilang ke mamaku, what if tokonya tutup? Terus makan mana? Maksudnya kayak, masa kita baru bikin brand, baru bikin siap-siap payung ketika itu udah hujan gitu. Gimana kalau brand orang lain tutup? Kan kita nggak mungkin dong. Iya. Kalau itu brand kita usahain mungkin untuk nggak tutup dong Dan gitu. telat kalau misalnya ini ya. Jadi aku saat itu berpikir bahwa enggak deh, aku berangkat sendiri aja. Kalau mama tetap mau ngerjain itu nggak apa-apa gitu. Jadi aku punya bisnis sendiri. Tapi kenapa pakai nama Sagitta? Itu juga karena aku berpikir dari tahun 2000 tuh nama Sagitta tuh udah cukup terkenal di beberapa kalangan lah gitu. Oh, udah ada marketnya dalam kayak maksudnya udah tahu nama Bu Sagitta gitu. Jadi itu ya walaupun kayak ya tapi kan gimana? Sudah terpercaya lah. Iya, jadi aku mikir kayak udahlah kasih namanya Nyonya Sagitta aja. Oh, gitu. Biar saingan sama nyonya lainnya gitu. Siap. Nah, ini kan tadi Mbak Firgi nyebutin nih soal cateringnya itu nasi itu dibentuk bento yang gitu-gitu, nggak mau cuma sekedar nasi putih gitu-gitu. Ini akan jadi pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya khasnya dari Nyonya Sagitta Catering dibanding sama catering-catering lain itu yang membuat ini berbeda sehingga orang akhirnya milih, ini aja. Itu apa sih selain ini bentuk kalau dulu tuh waktu 2017 nasi, aku kan juga suka memperhatikan gitu lah ya. Di pasar itu tuh nasi kotak tuh kayak cuman dianggap kayak ya udahlah nasi kotak. Ngerti nggak sih waktu itu ya? Kalau sekarang nasi kotak udah bagus bentukannya, maksudnya udah regenerasi, maksudnya dia udah memperbaharui diri gitu. Cuman pada masanya dulu nasi kotak tuh ya kalau nggak kotak kuning, ya warnanya kotak putih. Dan maksudnya tuh menunya tuh lauknya kayak gitu ya, cuman ayam goreng yang keras gitu ya. Orang habis ada seminar nanti dapat nasi gitu. Maksudnya dan menunya tuh nggak yang variatif banget gitu. Maksudnya banyak banget menu Indonesia yang bisa diangkat dalam bentuk nasi kotak gitu. Oh iya, berarti basic banget. Dan basicnya kan biasanya kayak cuman ayam goreng kuning, terus pakai buncis, tempe, ya nggak sih, terus sambal, kerupuk gitu kan. Kerupuk yang ini. Iya, kalau nggak perkedel gitu, kalau udang goreng tepung, menu itu aja, ya kan. Nah, aku berpikir dulu tuh waktu di 2017 itu, kenapa aku nggak angkat fusion Indonesia lainnya, kayak yang lebih daerah. Kayak menunya tuh kayak yang Jogja, ya itu gudeg. Terus kalau yang Surabaya menunya lebih kayak ada makanan Surabayanya gitu, kayak misalkan ada daging serundeng, yang lebih ke arah sana. Terus kalau yang Jakarta, aku bikin menunya tuh yang asin-asin semua gitu. Jadi berangkatnya dari keresahan aku yang memang anak tata boga, ngerti makanan daerah-daerah tuh kayak gimana, dan aku merasa kalau ini dibikin packingnya dengan lebih bagus, lebih masa kini pasti kayak bakal lebih menarik gak sih untuk orang coba. At least orang waktu lihat fotonya kayak menarik, cobain deh gitu. Jadi berangkatnya dari itu sih, sama dari segi packing. Aku pengen orang ketika dapat nasi kotaknya tuh bukan cuman kayak ini nasi kotak doang gitu, tapi kayak iya nasi kotak nih bentuknya bagus ya gitu, kayak beda ya gitu. Jadi dulu kan bentuknya hoka-hoka bento tuh, ya kan, yang kayak gitu. Maksudnya bikinnya kenapa hoka-hoka bento, kenapa enggak disebut merek nih. Kenapa nggak Nyonya Sagitta nih yang bentuknya kayak gini gitu. Berarti ini Nyonya Sagitta Catering ini juga memajukan warisan Nusantara ya. Iya dong. Turut mempromosikan gitu kan. Betul. Dikala orang-orang mungkin belinya dari ini aja brand luar aja nih. Iya, brand luar untuk makan-makan. Iya. Wah, mending Nyonya Sagitta. Nah itu bener banget, authentic Indonesian food itu tuh banyak banget. Indonesia tuh kaya banget sama menu-menu makanannya ya. Ada yang manis, asin, pedes. Maksudnya itu bisa banget dikelola dan dikembangkan gitu. Dan aku sebenarnya memang mengangkat temanya ke sana. Oke. Jadi menunya Sagitta nggak pernah kabur dari menu Indonesian food dan peranakan. Sip. Nah, sekarang marketingnya nih. Marketing dari Nyonya Sagitta ini kan tadi sudah disebutin, yang pertama dari brandnya sendiri pakai nama Sagitta gitu kan, karena udah ternama. Nah, selanjutnya dalam perjalanan dari 2017 sampai sekarang itu strategi marketingnya gimana sih supaya makin banyak gitulah pelanggannya gitu. Sejujurnya kalau mau ditanya strategi marketingnya tuh nggak yang gencar-gencar gimana,
Tapi tuh benar-benar aku tuh believe dengan kalimat the produk sendiri tuh bisa ngomong. Produk sendiri bisa ngomong. Produknya tuh kalau ketika kamu makan produknya dan kamu suka, kamu akan ngomong dong ke orang lain. Oh, gitu. oke. Biasa, nah itu tuh biasanya kalau aku berpikir ketika orang makan dan orang suka produknya enak, nggak perlu marketing gede-gede juga, pasti brand itu akan naik sendirilah gitu, akan terkenal dengan sendirinya walaupun lambat. Tapi kalau misalkan aku tuh nggak marketingin yang kayak wah bikin promo gede-gedean apa, enggak sih. Tapi aku kenalin ke beberapa orang yang aku tahu nih, kenalan gitu ya, mungkin nih kayak bisa bilang privilege-nya ya. Aku kenal beberapa orang yang aku rasa wah boleh nih masukin ke. Dulu tuh pertama kali aku ngasih tester ke orang travel agent gitu. Ownernya aku kirimin, ternyata dia suka, terus dia yang kirim-kirim ke orang gitu. Terus sampai ke ya banyak lah brand besar yang akhirnya tahu dan akhirnya akhirnya kerjasama bareng kita gitu. Oh jadinya ketika orangnya tuh udah wah enak, jadinya pasti cerita-cerita sendiri ya. Iya sebenarnya ini enak nih, ini aja gitu. Soalnya kalau mau dilihat dari endorse siapa gitu, ya nggak yang kayak wah banget kok gitu. Tapi food blogger yang aku tahu oh ini cukup punya market nih gitu. Jadi bukan food blogger yang maksudnya nggak yang gede banget, karena kan waktu itu mikirnya masih UMKM kecil. Terus kalau udah bayar yang gede, menurut aku juga nggak kena gitu. Maksudnya orang juga belum kenal brandnya, paling cuma lihat doang gitu. Tapi kalau masih baru mungkin bisa kenain ke target marketnya, misalkan kayak oh food blogger nih, tapi food bloggernya yang emang suka makanan Indonesian, jadi orang yang lihat dia pasti juga suka makanan Indonesia dong. Jadi kena nih marketnya gitu. Jadi aku kayak paling ke food blogger, terus kirim-kirim food test ke beberapa orang yang aku rasa emang bisa bantu untuk promoin gitu. Itu ngebantu banget ya? Banget. Walaupun kayak kesannya siapa sih emangnya yang dikirimin, mungkin nggak terkenal secara sosial media, tapi secara social life dia berpengaruh banget. Jadi ya ngerti sih. Soalnya sosial media bisa jadi ya orang cuma sekedar lihat aja. Sementara kalau dia memang secara social life-nya bagus kan dia langsung ngomong enak nih, ini aja kita orang lebih terpengaruh juga, lebih ke influence ya, benar-benar. Oke, terus ini kan Saggita Catering ini kan salah satu dari bisnis F&B ya, food and beverage. Yang kita tahu di mana beberapa di satu dekade terakhir ini di Indonesia ini bisnis F&B ini menjamur banget, apa ya, kopi ya gitu kan, minuman-minuman, ya makanan-makanan di apa geprek apa macam-macam kan, makanan macam-macam. Dan kalau kata salah satu pengusaha di Indonesia bilang salah satu bisnis yang tidak akan pernah mati itu bisnis F&B. Nah, ini Saggita Catering ini gimana nih strateginya dalam istilahnya itu bersaing dengan bisnis F&B lain lah, istilahnya mungkin dari makanan apa yang orang-orang mungkin mikir ya udahlah daripada catering mending makan di sini aja, makan sini udah nggak usah pesen-pesen gitu. Strategi gimana tuh? Gimana ya, kalau aku ngelihatnya tuh lihat demand-nya tuh butuh apa. Jadi pertama kali aku jualan itu memang benar-benar target marketku tuh orang kantoran yang lagi meeting. Jadi benar-benar bikin nasi kotak tok. Aku nggak jualan yang lain tuh. Tapi seiring berjalannya waktu, lihat dong berkembang, ada orang yang kirimin hampers. Nah, iya kan? Iya. Tapi tuh udah dari tahun 2017 tuh 17 akhir lah kan bikin 17 awal. 17 ke akhir tuh aku udah mulai bikin kayak hampers gitu, kayak bentuknya nasi bakul. Waktu zaman itu nasi bakul tuh belum sebanyak sekarang yang jual. Paling cuma beberapa brand lah gitu. Jadi salah satu pionir nasi bakul juga. Terus setelah itu aku lihat lagi di mana perlu apa ya. Jadi benar-benar ngelihat kebutuhan yang lagi dicari sama customer aku apa. Dan waktu itu kan admin masih aku yang pegang. Jadi aku bener tahu kebutuhannya orang-orang tuh lagi nyarinya apa sih. Itu IG juga udah bikin deh. IG juga udah bikin 2017 tuh. Jadi bisnis mulai IG langsung bikin. Jadi aku jualan tuh dulu via IG. Jadi bukan jualan yang kayak punya toko atau titip jual gitu enggak. Kayak bener-bener semua dari IG gitu. Dan itu follower apa juga organik ya berarti? Organik banget sih, saking ini organik banget sih kalau dilihat secara followers kayaknya kayak gitu-gitu doang deh gitu. Kayak siapa sih yang Saggita, tapi kalau secara aku boleh buka brandnya gede-gede ya, brand besar semua ya. Brand besar ya. Kantor-kantor yang besar gitu ya. Iya, yang daerah-daerah sini lah ya gitu. Ini kan berarti catering ini bisnis F&B yang segmented banget ya. Berarti ke orang-orang kantor, ke orang-orang yang ada acara gitu kan. Tapi kan kita tahu nih
masuk tahun 2020 ada pandemi. Iya, Gimana nih kan kendala nih yang udah lama nih sampai sekarang nih, ada Omikron, udah apa gitu. Kendalanya gimana nih menghadapi pandemi ini? Waktu pandemi awal kan 2020, ya 2020 awal banget ya. Awal Maret. Iya, itu banyak banget sih event yang gede-gede. Jadi dulu tuh karena udah mulai maju banget nih, jadi mulai dipercaya sama beberapa brand tuh kayak kita mau bikin event nih, packsnya 200, 300 gitu. Yeah. Itu kan nominalnya besar ya, maksudnya kalau misalkan sekali taken tuh kita gede gitu. Terus begitu adanya pandemi, kan gak ada event semua batal. Terus orang-orang kantornya udah gak ngambil, kan di rumah semua. Sempet tuh sepi, bener kayak ya udah kerjaan aku di rumah cuma scrolling doang, gak ada pesanan, bingung gitu kayak, wah gue mesti ngapain ya. Terus akhirnya dulu tuh aku paling anti ngerjain catering rumahan. Karena bukannya kenapa, ribet. Mikirnya ribet dan udah biasa ngerjain packs yang gede, ya ngerjain packs yang rumahan kan kecil-kecil kan. Terus mesti bener-bener hadapin orangnya tuh bener-bener 1 by person gitu. Cukup ribet. Terus tapi malah lihat di mana kayak butuhnya tuh catering harian. Jadi langsung switch, nggak sampai 1 bulan switch bikin catering harian. Bikin catering harian. Oke. Ini kita masih ada banyak nih yang bakal kita bahas. Tapi kita kembali yang setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi masih bersama saya Sultan dengan Mbak Firgi Harita dari Sagita Catering, Nyonya Sagita Catering. Jadi tadi kita sudah bicara banyak nih tentang Nyonya Sagita Catering, marketingnya seperti apa, dan sekarang kita tadi udah lagi membahas kendala ya Mbak, kendala yang dihadapi selama pandemi. Nah tadi Mbak Firgi sempat nyebut jadi beralih ke catering harian. Itu gimana tuh Mbak? Coba mungkin bisa. Iya, jadi waktu itu ngeliatnya di mana kan biasanya ngirimnya buat kantoran, tapi begitu udah ya waktu itu kan kantor juga langsung sepi gitu kan, langsung wah banyak banget lah yang di-cut-cutin gitu, pesanan segala macam, dan ngeliat berapa minggu itu kayak wah mesti ngapain ya, mesti cepet nih switchnya, kalau enggak ya bisa mati dong gitu. Akhirnya mikir yaudah deh coba lah bikin catering harian iseng-iseng gitu. Awalnya bener mikirnya iseng-iseng karena gimana ya, orang biasa yang ngerjain kantoran kok tiba-tiba bikin catering harian, pasti kan marketingnya beda lagi dong, marketnya juga beda gitu. Beda lagi, biasa ngerjain buat bapak-bapak di kantor ya kan, ibu-ibu di kantor, sekarang ngerjainnya untuk ibu-ibu rumah tangga berserta anak-anaknya gitu kan, yang kayak banyak banget lah, itu banyak banget issues yang harus dihadapi gitu, yang di handling. Ternyata ada satu keluarga yang Mbak nggak bisa ya, saya ada asam lambung gitu, jadi banyak banget requestannya gitu, kayak yang ini nggak mau daging, yang ini jadi kalau kantoran kan ya udah diseragamin aja ya, makan enggak, paling cuman beda ya udah dibikin 2 menu ya beda gitu. Kalau catering harian ini bener-bener personalized banget personal banget, bener. Dan maksudnya aku juga nggak mau ngejatuhin brand sendiri gitu, misalkan salah atau apa, jadi bener take notes-nya jadi banyak banget. Cuman tuh tantangan untuk mengerjakan catering rumahan dan menghadapi apa ya, kliennya juga beda. Kliennya beda. Nah tapi itu gitu. Gimana tuh, apa kan bikin catering harian, tapi emang langsung bisa banyak pelanggan atau gimana? Waktu itu nggak langsung banyak juga sih ya, tapi karena langsung bikin menu dan langsung masarin, dan aku langsung nawarin sih ya. Waktu itu lumayan lah, awal-awal 1 bulan pertama ya berapa ya, 5-10 rumah gitu dapat. 5-10 rumah di sekitar Jakarta Barat situ. Jadi kayak mainnya biasa ke Jakarta Pusat nih, Jakarta Barat lah gitu. Terus deket-deket itu tuh kayak juga udah mau lebaran ya, udah mau puasa awal-awal COVID itu ya kan. Jadi langsung juga switch ke hampers, ngerjain hampers rumahan. Nah itu gede banget. Kalau emang kita tuh bisa ngelihat ya secara demand butuhnya apa, dan bisa switchnya cepet, pasti selamat deh. Kalau bisa adaptasi langsung. Iya, jadi kayak jangan kelamaan gitu, jangan kelamaan memikirkan yang saat ini, tapi ngeliat kayak besok orang butuhnya apa ya gitu. Misalkan ini besok udah mau Ramadan nih, berarti aku udah mesti siapin nih buat menu-menu Ramadan, buat ini promonya segala macam. Jadi langsung waktu itu melihat, ini nggak lama bentar lagi mau Ramadan, kondisi kayak gini, orang pasti ngirimnya hampers. Langsung digencarin, nasi bakul jualin. Terus kayak ya menu-menu hampers lah, waktu itu lumayan selamatnya gara-gara itu sih juga. Nah itu tapi dari pegawai-pegawainya juga bisa ngikutin sih. Bisa jadi, iya langsung kayak ayo kerjain ini, switch ini gitu. Jadi kayak ya langsung oke lah gitu.
Oke, nah ini kan berarti sempat switch jadi catering harian, tapi sekarang udah balik lagi udah. Sekarang masih, jadi sekarang profesinya jadi makin gede, jadi melihat gimana ya kalau ngelihat dari tahun 2017 ke sekarang ya, aku tuh ngelihat wah brand aku tuh oke juga ya, dia bisa ngikutin sesuai dengan zaman dan demand yang mencarinya tuh kan makin macam-macam. Jadi sekarang kayak ngerjain hampers bisa buat wedding, buat event, buat bahkan 7 bulanan. Kliennya tuh macam-macam untuk yang kayak hampers, karena kita bisa bikin personalized banget. Butuhnya buat apa gitu, sama catering harian. Itu juga aku masih lanjutin karena ternyata emang sampai hari ini masih ada aja yang ngambil, Mbak 1 bulan lanjut gitu. Berarti itu nggak masak ya, berarti orang-orang itu nggak masak catering harian bener-bener karena udah nyaman ya. Iya, kan udah nyaman, udah enak udah kayak datang udah tinggal makan gitu. Jadi kayak ya catering harian tuh masih jalan. Buat kantor sekarang sih udah mulai banyak kantoran karena udah bikin kelas, udah bikin seminar gitu. Biasa udah balik lagi ke kantor, sekarang udah ada sih pesanan-pesanan lagi dari kantor, tapi nggak segede yang dulu lah. Kalau zaman dulu tuh, aduh enak banget, angkat telepon udah kayak berapa ratus gitu istilahnya, berapa ratus nih butuhnya gitu. Tapi kalau sekarang kan masih menyesuaikan lah ya. Sekarang meeting itu juga masih sering online, masih di Zoom aja. Kalau di Zoom ya kita makan di rumah, makan sendiri-sendiri kan gitu. Makan Indomie aja di rumah. Tapi masih gimana ya, aku ngeliat brand juga ternyata ada kok yang care sama karyawannya, jadi kalau mereka meeting gede tuh dikirimin loh satu-satu. Ada yang kayak agak memang sedikit ini ya. Nah ini nih kita kan udah tahu nih dari Nyonya Sagita Catering, berarti perjalanan dari 2000 beda lagi ya, 2017 sampai 2000 sampai sekarang 22 bisa survive lah. Menghadapi pandemi switch ke catering harian sampai sekarang ya tetap bisa jalan semuanya gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kedepannya rencana dari Nyonya Sagita Catering ini apa sih ini? Kayak kedepannya pengen branding lebih besar lagi deh. Gimana tuh? Branding lebih besar lagi tuh kayak misalkan merambah ke TikTok. Maksudnya lebih kayak anak muda lagi. Berarti belum TikTok belum? Belum. Jadi tuh kayak Nyonya Sagita masih kayak Instagram, IG story. Kayak maksudnya standar banget. Orang kalau ngeliat tuh kayak apa nih, belum bikin video reels juga masih dikit gitu. Jadi sekarang kayak udah ngeliat apa-apa video, nggak bisa nih, mesti change nih, mesti ikutan berubah. TikTok kan bisa. Cepet banget. Iya, TikTok cepet banget. Jadi kayak wah ngeliatin sih kayak mesti ke arah mana ya. Jadi masih banyak banget belajarnya juga dari segi marketing, dari segi ya maksudnya menawarkan dalam bentuk kontennya gitu tuh udah nggak bisa nih kayak dulu lagi. Gitu. Tapi kalau ekspansi bisnis kayak gitu? Ekspansi bisnis sebenarnya pengen buka cloud kitchen sih. Cloud kitchen. Jadi ntar kayak pengen ada di yang bisa dipesan dengan cepat itulah ya gitu. Jadi ada di beberapa titik-titik di Jakarta, pengennya gitu. Pengennya kayak gitu. Pengennya punya cloud kitchen banyak gitu. Tapi itu dalam waktu dekat ini atau dalam 1 tahun ini sih pengennya udah ada cloud kitchen sih satu. Ini udah ada satu di daerah pusat. Di daerah pusat. Sip, mantap. Nah, sekarang dari kita mau ini nih ngasih waktu buat Mbak Virgi dan Nyonya Sagita Catering untuk promosi ini. Cateringnya nih, siapa tahu nih dari penonton nih. Aduh, pengen pesen gimana caranya? Kalau mau pesen bisa banget, kita memprovide dalam bentuk nasi kotak, dalam bentuk hampers, dan hampersnya juga personalized banget. Kita biasa dengerin kebutuhan klien tuh apa. Bisa di IG kami ny.sagita. Udah sih di situ. Ada nomor WhatsApp sih. Ada nomor. Boleh di-share. Nanti langsung aja teman-teman Aludi semua kalau mau pesen catering, pengen nyobain nih masakan Nusantara yang dibuat oleh Mbak Virgi dan Nyonya Sagita Catering, langsung aja cek aja ke ny.sagita IG-nya. Oke. Terakhir nih Mbak, sebelum kita tutup podcast kita kali ini, mungkin Mbak Virgi ada wejangan atau nasihat ke para pebisnis di luar sana yang lagi nonton podcast ini mungkin. Jangan banget nih. Iya, janganlah dari orang yang sudah sukses melalui pandemi. Mungkin kayak sharing pengalaman aja lah ya, apa yang kayak ini. Mungkin jangan patah semangat dengan apapun yang lagi masalah yang dihadapin. Sebenarnya masalah tuh ada karena kita dikasih kesempatan untuk bisa menghandle-nya gitu. Jadi selalu pikirin gimana problem solving-nya tuh apa.
Jadi apapun kendalanya, apapun masalahnya, selalu pikirin problem solvingnya apa ya untuk itu. Pasti ada jalan keluarnya. Berarti selalu pikirkan problem solvingnya, Iya. bagaimana cara memecahkan masalah ini. Betul. Oke. Makasih banyak Mbak Virgi sudah hadir di sama-sama. podcast Aludi kita kali ini. Sampai jumpa teman-teman semua di podcast selanjutnya. Bye.